Kalau itu kita coba apa deh? Toh juga sama ilmunya. Anggota DPR yang di komisi dengan anggota DPR yang di badan negara sama saja. Jangan-jangan ini ya, mudah-mudahan saya salah. Anggota DPR yang ditempatkan partainya di badan negara ini karena memang pelobi ulung. Jangan-jangan itu syarat utama. Pelobi ulung alias enggak enak saya menurutkan itu. Pelobi ulung alias gitu. Bang Elman, tapi ada juga apakah perlu dibuat panja anti mafia anggaran gitu? Misalnya ada sebagian anggota DPR yang mengatakan kita bikin panja anti mafia anggaran karena supaya melepaskanlah pendapat masyarakat bahwa DPR adalah sarang koruptor. Perlu nggak? Atau masih kita percaya nggak sih dengan panja-panja dan pansus-pansus itu? Mau panja kayak mau hantu belau itu nggak benar, nggak ada gunanya itu. Toh sebetulnya kan sudah ada polisi, nggak ditakutin. Sudah ada jaksa, tidak ditakuti. Sudah ada KPK, tidak ditakuti. Jauh sebelum lembaga ini ada, sudah ada agama. Agama melarang mencuri. Jangan mencuri, karena itu dosa. Datanglah mafia ini. Apakah dosa itu? Langsung dijawabnya, dosa itu adalah makanan yang paling enak. Itu terjadi. Jadi, kalau misalnya Mbak Api itu mau mengatakan bentuk panja-panja ini, jangan-jangan panja itu justru menjadi badan baru untuk penikmat lagi. Jadi itu tadi saya bilang. Jadi kalau saya, Mbak Api ya, keadaan ini sudah sampai kepada kesimpulan semua sudah rusak. Mungkin ya perlu diatur lagi di undang-undang mengontrakkan Republik ini kepada asing ya. Jangan dong, Bang. Jadi jaksanya kita kontrak, polisinya kita kontrak, KPK-nya kita kontrak, DPR-nya kita kontrak. Tetap ada jaksa, ada polisi, tapi mereka ada DPR, tapi mereka kita gaji bulanan enak. Tapi yang bekerja nanti apa ini? Outsourcing ini. Import yang kata Bang Elman bilang. Bang, ini kan sebenarnya intinya di badan anggaran ini ada budaya memancing uang dengan uang. Itu kan juga kita dengar ada mafia anggaran ini kan seperti angin, Bang. Kita terasa, kita tahu udah rahasia publik, tapi susah banget nangkepnya, gitu ya, Bang Elman. Bagaimana kita memecahkan atau mungkin menghilangkan budaya memancing uang dengan uang itu, Bang Elman? Sebetulnya kuncinya satu aja. Partainya bersih nggak? Jadi kalau sama partai nggak bersih ya tentu saja lah anggota DPR nggak akan bersih gitu. Jadi tergantung ketua umumnya. Tapi kalau ketua umumnya juga kayak begitu gimana? Jadi menurut saya Mbak Afi ya, ini tidak bisa juga kita katakan seperti angin. Jadi angin itu kan terasa tapi tidak terlihat kan. Tapi kalau ini kan bukan apa, terlihat kok. Karena di hulunya itu siapa? Partai politiknya. Partai politik pelakunya siapa? Ya kader-kader mereka yang ada di DPR. Kader-kader mereka mungkin yang ada di lembaga pemerintahan. Ini kan itu sebabnya memang ya terus terang tadi Pak yang mengatakan soal apa itu setgap ini kan. Ya sebetulnya yang paling bertanggung jawab semuanya ya setgap. Ya setgapnya maunya badan anggaran ini tetap ada ya, akan tetap ada ya. Ada terus. Jadi memang akhirnya Mbak Afia yang sakit ya kita rakyat ini. Pertanyaannya kenapa kita mau jadi rakyat? Akan gitu kan. Jadi ya sial aja kita mau jadi rakyat. Kita mungkin juga kalau jadi mereka tetap aja seperti itu. Kita nggak tahu juga loh. Oke, baik. Bagaimana kita akan dengarkan juga pendapat dari pemirsa. Sudah ada Pak Ari, selamat pagi. Pagi, Pak Ari. Sebelum Anda katakan sebentar Pak Ari, boleh dikecilkan dulu volume televisi Anda, Pak. Coba TV-nya Pak, TV-nya. Iya, kecilkan dulu volume televisi Anda Pak, karena bergema di studio nanti kita tidak bisa mendengar pendapat dari Pak Ari. Ya, silakan Pak Ari. Oke. Ya. Selamat pagi Pak Elman. Pagi Pak Ari. Saya ini orang yang pendidikan juga hanya SLTA. Ya, langsung saja Pak Ari, tidak perlu ditunggu nilai dari visi Anda Pak. Ini hanya cuman ya, bagaimana kalau badan anggaran itu tidak perlu kita bubarkan? Diadakan, akan tetapi sistemlah yang dirubah. Nah, anggaran itu kan untuk rakyat. Nah, jadi rakyatlah yang tahu kebutuhan rakyat itu sendiri. Jadi bagaimana kalau sistem itu ya untuk menentukan anggaran
dari desa yang ada, dia membuat suatu program pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan diajukan melalui birokrasi yang sudah ada. Misalkan dari desa membuat satu program infrastruktur atau pembangunan desa yang dibutuhkan, mengajukan ke camat, dari camat mengajukan bupati, bupati ke provinsi, provinsi dan ke pusat. Nah, jadi dari badan anggaran itu, dia akan mengetahui berapa anggaran yang disiapkan untuk dari desa itu sendiri, atau kabupaten atau provinsi itu sendiri. Ya, oke. Baik. Baik Pak Ari, terima kasih banyak atas pendapat Anda. Kami sudah menangkap, maksudnya mungkin juga proses yang disebutkan Pak Ari sudah terjadi sekarang ya Bang ya? Itu terjadi. Itu yang terjadi. Oke, baik. Pak Rio, ada penelpon berikutnya. Selamat pagi Pak Rio. Terima kasih, selamat pagi. Ya, saya pendapat dengan ulasan editorial yang menyoroti eksistensi Badan Anggaran DPR dalam rangka mencari keadilan bagi rakyat. Kejahatan yang tadi dikatakan Mbak sebagai kerah perputih, ini memang harus diangkat ke publik ya, agar rakyat tahu perilaku elit-elit politik di DPR dalam melakukan eksistensi kejahatannya secara aman dan nyaman tadi. Nah, selain itu saya juga berharap ada muncul figur-figur berani dan satria seperti Waude Nur Hayati itu untuk membongkar masalah ini. Dan rakyat harus mendukung secara penuh. Jangan dijadikan bumper atau malah dikorbankan. Langkah pertama ada sedikit perlu ada langkah bersama dan konkret untuk melawan kejahatan ini. Selanjutnya, kalau hanya statement percuma saja saya anggap, karena anggota DPR juga merupakan orang-orang pintar yang tentunya sudah bisa mempersiapkan berbagai argumentasi, bantahan ataupun upaya untuk menutupi kecurangannya. Terakhir adalah sepakat untuk mengatasi permasalahan ini, jangan membakar lumbung padinya, tapi tikus-tikusnya ini dibongkar dengan melakukan revisi sistem yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, sehingga tidak muncul tikus-tikus yang dapat menggerogoti. Oke, baik Pak Rio, terima kasih banyak. Dua penelpon kita, dua-duanya mengangkat sistem ya Bang ya. Oke, penelpon berikutnya Pak Sunarto. Pagi. Pak Sunarko. Ya, selamat pagi. Pak. Baik, rupanya terputus Pak Sunarko dari Medan. Telepon berikutnya Pak Suparman. Selamat pagi Pak Suparman. Selamat pagi. Iya, Pak Suparman, silakan bagaimana pendapat Anda Pak? Perlukah dibubarkan nih Badan Anggaran DPR Pak? Ya, saya setuju ya kalau ini Banggar ini dievaluasi dan dikaji. Kalau perlu dibubarkan jika manfaatnya tidak ada bagi rakyat. Ini penting untuk digarisbawahi. Kalau tidak ada manfaatnya bagi rakyat dan pembangunan, ini layak untuk dibubarkan. Dan intinya sebetulnya adalah tidak adanya pengawasan atau kontrol bagi anggota DPR. Saya kira selama ini sejak reformasi ini tidak ada lembaga manapun yang bisa mengawasi dan mengontrol DPR. Sementara rakyat ini hanya berteriak-teriak saja, tidak ada mekanisme saluran. Yang diharapkan DPR lah yang akan menyampaikan aspirasi, ternyata mandul ini DPR untuk nyampe. Nah, Banggar ini awal mula terjadinya korupsi, kolusi, suap dan sebagainya. Karena apa? Karena Banggar ini terdiri dari orang-orang partai yang berkepentingan dengan partainya maupun kepentingan dengan pribadinya. Sementara DPR ini mendorong departemen, mendorong pemerintah daerah, mendorong pemerintah pusat untuk menaikkan anggarannya. Setelah anggaran dinaikkan, dia minta fee. Nah ini apakah nggak merugikan rakyat? Nah inilah yang perlu dikontrol agar pemerintah ini, selama ini kan pemerintah daerah pusat hanya menjalankan program yang diagendakan. Kalau programnya tidak disetujui DPR, mereka tidak bisa menjalankan programnya. Nah untuk itulah ini awal murah dari terjadinya korupsi sebenarnya ada di Banggar DPR. Untuk itu saya setuju Banggar ini dievaluasi, dikaji, kalau perlu dibubarkan karena tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Baik, terima kasih banyak Pak Suparman. Jelas sekali, semangat sekali Anda mengungkapkan pendapat Anda. Sudah ada 3 penelpon, kita akan lanjutkan pembahasan ini untuk segmen terakhir di Bedah Editorial Media Indonesia. Sesaat lagi pemirsa.